Oke, ini jadi ya makasih Ibu. Ini berarti secara psikologi ya. Jadi bekerjaan juga ya Pak. Ya. Satu evakuasi dan pembukaan jalan, akses. Bekerja-kejaran waktu karena psikis. Kita dipisahkan antara tanggap darurat dengan pasca bencana. Mayoritas sekarang pekerjaan di sini warga kampung sini apa Pak Ujang? Petani. Petani ya Pak. Petani apa? sama dagang. Tanamannya apa Pak? Padi sama ini palawija. Padi dan palawija. Itu mayoritas ya Pak ya? Mayoritas. Sama pedagang ya Pak? Nah pedagang juga yang bolak-balik ke arah kota atau bagaimana? Iya. Nah, Dari jadi, gini. ya. Jadi itu yang ini persis. Ini persis di depan kantor kepala desa ya, Pak Ujang ya. Ini kantornya Pak Ujang ya. Ini kantor kepala desa, kita lihat juga yang terdampak. Jadi 300 kurang lebih tenda pengungsian tadi yang disebutkan Pak Ujang, kepala desa dan juga Pak Dandim. Bukan hanya rehabilitasi rumah-rumah mereka yang sudah terbawa oleh longsor yang berat, tapi juga rehabilitasi psikologi mereka, psikis mereka. Tentunya tidak mudah tinggal di tenda selama 15 hari dengan perasaan tidak menentu dan menunggu. Mudah-mudahan kita lihat bagaimana jawaban dari pemerintah untuk mempercepat begitu ya penanggulangan pasca banjir, merehabilitasi mereka masing-masing, alam dan manusianya. Kita temukan fakta berikut. Setelah pernyataan dari Presiden Joko Widodo, kita juga akan melihat apakah benar salah satu faktor terbesar masifnya kerusakan alam yang kemudian memberikan dampak bagaimana sebuah wilayah menghadapi bencana banjir longsor adalah karena aktivitas pertambangan liar atau penambangan liar. Kita akan lihat benarkah penangkapan yang dilakukan oleh Polres Bogor terhadap penambang-penambang liar ini memberikan efek jera dan seperti apa sebenarnya motif dan tujuan mereka melakukan pertambangan liar ini. Saya sudah ada di Polres Bogor dan kita akan tanya bagaimana perkembangan setelah ada penangkapan penambangan liar, bagaimana sebenarnya motif dan apa yang menjadi manfaat dan keuntungan yang diambil. Saya sudah bertemu dengan Pak Kapolres AKBP Muhammad Joni. Pak Joni, apa kabar? Kapolres Bogor beserta jajaran berhasil melakukan penangkapan ya Pak ya? Terhadap dua tersangka sebagai pengusaha dan juga pengelolaan emas tadi ya. Ini sebenarnya sudah lama Pak Gunandil ini, aktivitas ini. Yang membuat sulit untuk diendus apa pertama? Sebenarnya sudah sering ya kita lakukan pengungkapan. Di tahun 2019 itu saja itu sudah ada kurang lebih 6 kasus di wilayah Polsek Nanggung. Itu sudah kita ungkap pelaku-pelaku Gurandil. Boleh tidak Pak kita tahu kalau perusahaan tambang dan lain-lain alatnya canggih, sophisticated lah Pak ya. Ketika penambang liar, ini apa sih Pak yang ditemukan alat-alatnya sebenarnya? Sebenarnya alat mereka sih alat-alat manual seperti biasa ya, palu, termasuk juga linggis dan mungkin juga ada untuk alat pemahat seperti gitu. Nah yang penting mereka itu bagaimana setelah bisa membuat lubang yang sudah mereka buat dari awal ya. Dan ini juga ada keunikan tersendiri ya, versinya mereka ini seperti menggunakan mistis. Mereka dengan menggunakan topi. Menggunakan topi nanti dilempar dengan versinya mereka, nanti di mana jatuh topi tersebut disitulah yang digali. Meskipun para tersangka ini melakukan tindak kriminal, tapi resiko apa Pak yang mereka ambil pada saat mereka melakukan itu? Apa saja sih resiko yang mereka hadapi? Macam-macam ya, bisa saja di dalam tersebut pada saat terjadi bencana tertimbun mereka di dalam, bisa meninggal dunia. Yang kedua bisa juga mungkin mengandung racun seperti bahan kimia yang mungkin terkandung di dalam batu-batuan atau gunung tersebut juga kita belum bisa pastikan. Gas dan lain-lain ya. Jadi bisa saja mengakibatkan yang bersangkutan keracunan dan lain-lain. Kita akan lihat ya Pak, kita ikutin Pak Kapolres untuk melihat bagaimana sebenarnya pendapatan dari para tersangka, pemodal dan pengusaha dari pertambangan liar. Saya sudah di ruangan bersama dengan Pak Kasat Reskrim, Pak Beni. Di sebelah kiri kita sudah ada dua tersangka. Ini inisial? Ya, inisial itu A, kemudian sama M. A dan M. A dan M. Mas A usia berapa Mas? 33. M berapa? 25. 25. Saya mau tanya ke Mas A. Mas A ini perannya sebagai pemodal dan pengelola? Iya. Boleh tahu berapa jumlah uang yang diberikan Mas A kepada para pekerja atau per proyek? Kalau per proyek kita tergantung penghasilan. Kalau penghasilan lagi gede, kita kasih gede. Kalau lagi kecil, kita kasih kecil. Oke. Satu lubang benar tadi dikatakan 300 juta? Satu lubang
Produksi. Produksi. Proyek per proyek. Per proyeknya Ya. kadang-kadang mencapai segitu. Saya mau tahu nih, memilih lubangnya itu gimana, Mas A? Rata-rata masyarakat di situ ada yang sebagian mistik, ada. Ya cuman kebanyakan yang seperti itu, cuman saya mah tidak pakai mistik. Jadi kalau Mas A pakai apa? Pakai feeling aja. Pakai film tuh gimana? Iya, Mas? dilihat aja dari yang dilihat apa dilihat kita. Mas A, Mas M, ini kan karena kesulitan faktor ekonomi yang terasa oleh Mas A dan Mas M ya, Iya. akhirnya memaksakan diri mempertaruhkan nyawa satu Iya. dan merusak alam sehingga bisa juga kemudian merugikan orang banyak. Saya mau tanya ke Pak Kasat, selain dari para penambang dan juga pemodal tentunya, ini kan masih ada yang dikejar lagi tentunya, karena tadi sistematis dan agak kompleks juga ya Pak ya, karena medannya susah. Terus mereka juga cepat begitu menyebarkan informasi kalau ada polisi ke atas. Itu yang sulit Pak Beni atau seperti apa? Ini adalah sampel dan ini bukan pertama kali kita lakukan upaya penegakan hukum. Karena memang 2019 tepatnya sudah sekitar 12 kasus yang sudah kita tangani dan sudah sampai ke meja hijau dan sudah vonis. Nah, bagaimana jangan hanya penegakan hukum, tetapi bagaimana mencari solusi ketika kita berbicara minimnya terkait dengan masalah lapangan pekerjaan. Pak Kapolres juga menggandeng para unsur Muspida, baik Bupati, kemudian dengan jajaran, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Supaya setidaknya bukan hanya efek jera, tetapi solusi yang ditimbulkan. Betul. Kasat Reskrim Polres Bogor, Pak Beni terima kasih sudah memberikan informasinya. Tadi ada Mas A dan Mas M juga tadi yang menjadi tersangka sejauh ini. Tidak berhenti sampai sini, tapi kita lihat apakah ini bisa meminimalisir ya Pak ya, penambangan liar yang terjadi yang menurut Bapak Presiden Joko Widodo menjadi salah satu juga faktor penyebab kerusakan alam yang akhirnya berbuntut kepada bencana banjir longsor yang paling parah dalam sejarah yang kita punya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Inilah yang masih harus dihadapi oleh Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Daerah yang begitu luasnya dan dampak longsor yang sangat luas juga membuat mereka harus bertahan lebih dari 15 hari setelah tanggap darurat dicanangkan. Dan apa yang harus dilakukan bukan hanya menyelamatkan diri. Setelah bencana itu sendiri ada rehabilitasi, revitalisasi, dan juga relokasi yang harus mereka hadapi, memulai hidup baru dan menstabilkan psikis dan psikologisnya untuk bisa kemudian memulai hidup kembali. Inilah yang bisa kita potret fakta di lapangan langsung dari Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Belasan ribu pengungsi masih menunggu uluran bantuan. Dan mudah-mudahan dengan informasi dan donatur yang bisa kemudian terus mencapai titik-titik terisolir bisa membantu meringankan setidaknya beban dari para korban banjir longsor di Sukajaya, Kabupaten Bogor. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Bang Ismansa.